Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4 dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas G mewakili teman-teman kelompok 4 yang di dalamnya ada saudara Mahmud Hidayatullah 19214177, Ahmad Romli 19214205, Anugrah Udaya Prima 1921400203, Ngabub Ali 1921400169. Berlanjut, judul yang kemarin kami ajukan ke Pak Furkon yaitu judul jurnal dengan judul pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja di bidang kelistrikan yang ditulis oleh Sakani Paramita di Desiana BR Ginting pada tahun 2020. Baik, di bawah ini adalah URL ke jurnal tersebut. Selanjutnya, pendahuluan penelitian. Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu penemuan teknologi terbesar manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Kecerdasan buatan dapat menjadi faktor kemajuan dalam bidang kelistrikan khususnya, terutama dalam hal keamanan. Salah satu fungsi pengembangan kecerdasan buatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung ketiga adalah dalam mendeteksi bahaya, seperti mendeteksi tenaga kerja yang belum memakai personal protective equipment dalam kurung PPE dengan menggunakan teknologi seperti neural network, computer vision, dan object recognition atau mendeteksi keadaan tanah yang akan digunakan yang kemudian untuk grounding dengan fuzzy logic. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko bahaya di lingkungan kerja. Kalau dari contohnya, kami bisa ambil contoh kalau yang biasa dipakai di Malaysia itu kalau di Indo kayaknya sebagian minim masih ada yang menggunakan. Tapi kalau untuk di negara Malaysia sendiri itu sudah rata dan semua orang rata-rata memakai itu. Itu adalah seperti alat yang mana alat itu nantinya dipasang di kabel jalur listrik. Nah, dilanjut dulu nanti contohnya disambung di slide selanjutnya. Metode penelitian ini adalah pertama di metode pengembangan kecerdasan buatan. Metode ini dapat disimpulkan dengan pertama itu nilai dari output objek yang telah diperiksa kemudian ditentukan secara eksperimental. Hasil dari penelitiannya yang nantinya untuk penelitian pada penggunaan fuzzy logic untuk evaluasi kualitas tanah untuk grounding adalah bahwa fuzzy models yang diberikan dapat menghasilkan kualitas tanah pada tiap musim dengan akurasi yang tinggi. Nah, selain itu, penggambaran secara grafik dapat membuat pekerjaan lebih efektif karena menggunakan penggambaran secara visual. Nah, yang nantinya pada alat-alat tersebut digunakan dengan beberapa metode. Pertama itu yang salah satunya ada 3 yang disebut di atas tadi, ada komputer, kemudian bisa dibalik lagi. Ada computer vision, ada object recognition, ada neural dan sebagainya. Nah, yang nantinya itu akan ketika diuji hasilnya atau outputnya itu akan konkret, jelas, dan bisa dilihat secara visual. Nah, dan saran pengembangan penelitian ini, pengembangan kecerdasan buatan sangatlah kontroversial di masa sekarang. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang kelistrikan dapat menjadi titik tumpu kemajuan keamanan dalam bekerja. Hal ini dapat membuat tingkat angka risiko kecelakaan menjadi mengecil dan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Selain itu, tingkat keakurasian yang diproses oleh komputer sangatlah tinggi sehingga presentasi terjadinya error hampir mencapai 0%. Nah, contoh yang diambil tadi yang biasa digunakan di negara Malaysia khususnya
itu alat itu nantinya dipasang di jalur listrik yang fungsinya alat itu nanti mendeteksi atau mengurangi risiko yang nantinya berakibatkan fatal. Semisal nanti ada warga atau manusia yang memegang atau tidak sengaja memegang listrik itu dengan tidak sengaja kan kalau biasanya kan nantinya akan fatal mati orang-orang itu. Nah, tapi dengan adanya alat itu malahan risiko itu terbantu dan terbengkalai, terhalangi yang nantinya orang yang kena setrum itu yang harusnya mati, ternyata dengan adanya alat itu setrum itu dengan otomatis mati sendiri. Entah itu matinya nanti di pusat listriknya atau apa namanya di tiang-tiang listriknya itu mungkin di sanalah tempat kematiannya. Tapi nanti otomatis ketika ada orang yang kesetrum nanti itu mati sendiri. Baik, mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.